Halo Pak Seno, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Eli. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Cuman di sini memang mendung Pak. Di sana gimana Pak? Alhamdulillah Bu, hujan di sini sudah mulai hujan di sini. Iya. Alhamdulillah ya petani nanti segera bisa menanam, bisa tertanam ya Pak. Ya, Oke sudah Pak mulai Seno. kekurangan beras juga di sini Bu. Iya, air juga sudah beli ya Pak ya. Pak Seno, untuk Nggih. kemarin kan panjenengan WA saya, katanya mau ada yang disampaikan, ada yang mau dikomunikasikan dengan saya gitu. Nah, eh, kira-kira apa Pak Seno? Iya Bu. Ini saya mau sedikit mau minta pencerahan ya. Ini kan saya itu di sekolah Bu ya. Di sekolah itu permasalahan saya itu dengan murid saya. Kenapa Saya Pak Seno itu muridnya? kalau pagi itu semangat belajar dari murid-murid saya itu kan tinggi Bu, enak gitu kalau diajak diajak pelajaran itu nyambung, Masih konsentrasinya stres ya juga Pak? masih fresh. Tapi Bu, yang jadi masalah di saya itu saat anak-anak itu setelah istirahat kan di tempat saya istirahatnya kan sekitar 20 menitan ya. Istirahat, setelah itu masuk lagi. Masuknya pun itu kadang-kadang anak-anak itu nunda, Bu. Sebentar, Pak, nanti dulu, kayak gitu. Nah, kalau sudah masuk di di pelajaran, kadang itu bisa dibilang gini, anak itu raganya itu di kelas, tapi pikirannya itu di luar. Jadi saat diajak pelajaran itu susah, bukan gampang-gampang susah lagi untuk in lagi gitu. Keasikan main gitu paling Pak, iya Pak? Iya, jadi pikirannya itu masih di luar. Mungkin pikirannya masih di kantin atau di lapangan gitu. Iya. Eh, Setelah melihat seperti itu, merasakan kondisi seperti itu eh, yang Bapak rasakan itu apa? Yang saya rasakan kadang-kadang ya jengkel juga, Bu. Kita ya kan guru setelah jam-jam seperti itu kan banyak orang bilang kan jam-jam rawan juga, jam-jam rawan bagi guru, jam-jam rawan bagi siswa gitu kan. Jadi kadang Iya. ya kita sudah mulai capek, anak sulit untuk dikondisikan, kesel juga, jengkel juga bisa bilang gitu, Bu. Karena memang itu ya Pak, waktunya belajar tapi anak-anak masih asik main seperti itu ya Pak. Iya. Dari apa yang eh, Pak Seno sampaikan tadi, eh, itu untuk semua murid atau beberapa Pak? Mayoritas Ibu. Kadang-kadang kan ya murid di sekolah saya kan murid di kelas saya ya, itu kan muridnya cuma 9 orang. Itu yang sudah langsung fokus gitu paling satu atau 2 orang murid, Bu. Jadi bisa dikatakan 75%-nya itu 70-an lah ya, 75% itu masih belum in. Jadi otaknya, pikirannya itu masih di luar, masih di mungkin di lapangan atau di kantin gitu. Dari permasalahan tadi, kira-kira Bapak sudah melakukan sesuatu enggak untuk anak-anak supaya belajarnya itu lebih baik gitu, supaya semangat lagi gitu. Kira-kira Kalau yang sudah melakukan apa? Kalau yang sementara yang sudah saya lakukan memang hanya himbauan, himbauan ke anak-anak, lalu menanyai anak-anak sudah siap begitu, Bu. Jadi masih sebatas saya pengen tahu personal saja. Kamu sudah istirahat, sekarang waktunya masuk, gimana kamu sudah siap apa belum? Jadi kadang saya masih menyesuaikan dengan mood-nya anak itu gitu. Gitu Pak. Terus kok kalau pelajaran awal, kalau jam pertama itu kok anak-anak semangat. Kira-kira
apa Pak ini apa namanya sebabnya kok anak-anak semangat tapi di jam kedua kok anak-anak turun semangatnya? Kalau biasanya Bu ya, karena di pembelajaran saya itu rata-rata itu saya menetapkan berbasis digital ya, pakai PowerPoint, pakai video Iya, gitu. Mungkin ini ada 2 hal yang membuat, apa namanya, anak-anak itu di jam-jam awal itu ya langsung semangat itu, karena yang pertama dia masih fresh, masih, apa namanya, masih semangatnya masih tinggi karena dari rumah tujuannya ke sekolah adalah untuk belajar. Karena pagi ya masih tujuannya itu iya. masih belum terkontaminasi dengan tujuan-tujuan yang lain, masih fokus untuk belajar. Yang kedua mungkin karena kebanyakan di awal itu ya, ya bukan kebanyakan, mayoritas 90% lah materi-materi pembelajaran saya di awal, itu pasti saya menempatkan ice breaking di awal itu, Bu. Setelah berdoa, saya ice breaking sehingga anak itu semangat gitu, semangat lagi untuk mengikuti pelajaran. Dari apa melihat kondisi ketika jam pertama itu apakah tidak mungkin ya Pak kalau misalkan itu dilakukan di jam kedua gitu? Sebenarnya ya sangat mungkin, Bu, ya, sangat mungkin. Tinggal tinggal di sebelum pembelajaran ya, di sebelum pembelajaran di hari itu mungkin saya harus sedikit ekstra ya menyiapkan lebih dari satu ice breaking mungkin ya. Karena biasanya itu kan ice breaking itu saya nyiapkan satu gitu. Jadi kita gunakan di awal, setelahnya di jam-jam setelah istirahat. Karena kebanyakan di jam-jam setelah istirahat itu kan masih melanjutkan ya. Contohnya kalau materi di jam awal, jam setelah istirahat itu kan tugas ya. Jadi saya belum menyiapkan ice breaking gitu. Jadi mungkin itu penyebabnya anak-anak kurang semangat. Iya Pak, dari permasalahan Bapak tadi, Bapak inginnya itu dari skala 1 sampai 10 itu ingin berhasil menyelesaikan itu di angka berapa Pak? Kalau saya ya paling paling ujung sih Bu mentoknya 10 ya kayaknya. Karena karena Iya, harus menghambat sekali untuk pembelajarannya di anak-anak. Kalau itu terus-terusan dibiarkan, terus-terusan tidak ditemukan solusinya, ya pasti kemampuan anak dalam memahami pelajaran juga akan berkurang, karena waktu yang tersita itu juga berkurang nantinya. iya. Kalau menurut Bapak kan tadi sudah kita sudah ngobrol sampai dari kemungkinan-kemungkinan tadi nggih Pak. Nah, Ya. eh, menurut Bapak ini ya, ketika sudah mengetahui hal tersebut, kira-kira tercetus solusi apa dari eh, yang Bapak rasakan tadi? Kalau yang tergambar ya Bu, setelah pembicaraan kita tadi, yang tergambar di pikiran saya, di benak saya, itu sepertinya saya harus menyiapkan lebih dari satu ice breaking Ibu. Jadi mungkin 2 atau 3 ice breaking gitu ya. Jadi yang satu saya letakkan di awal pembelajaran, yang kedua di awal pembelajaran setelah istirahat, itu karena saya berpikir setelah istirahat itu agak rawan ya, gurunya juga bisa dibilang kalau istilahnya anak-anak sama guru-guru zaman sekarang itu kan jam-jam rawan. Jadi di jam-jam rawan itu saya harus menyiapkan paling tidak satu atau 2 ice breaking untuk kembali menaikkan minat atau semangat belajar dari anak-anak yang belum in tadi. Jadi biar Iya, suasana di kelas itu menyenangkan begitu ya. Jadi iya, saya menambahkan ice breaking. iya. Saya juga setuju dengan solusi yang Bapak Rena sampaikan dengan permasalahan yang Bapak alami tadi. Terus ini saya mau tanya Pak, kalau pembelajaran Bapak itu seringnya di dalam kelas atau ini ke luar kelas gitu? Misalkan kan ada kan pembelajaran di luar kelas gitu, gimana? Di dalam kelas Ini terus atau pernah di luar kelas Pak?
Menyesuaikan juga sih, Bu. Saya tidak hanya di dalam kelas, di luar kelas juga sering, tapi biasanya kalau di luar kelas itu juga di jam-jam pagi karena setelah istirahat itu jarang sekali saya keluar kelas karena ya faktor cuaca lagi tadi, karena panas kadang-kadang anak-anak itu kalau panas diajak keluar juga ogah-ogahan, Bu, kalau pagi itu masih semangat. Iya. Misalkan itu dijadikan tadi kan jenengan sudah tercetus solusi ya, itu solusi yang pertama. Nah, Ya. mungkin enggak itu dijadikan solusi juga gitu Pak, maksudnya diselang-seling gitu misalkan. Bagaimana Ya, menurut Bapak? bisa bisa kalau menurut saya bisa juga sih, Bu, nanti ice breaking-nya di luar, lalu saat lagi kita pelajaran di dalam atau mungkin ice breaking-nya kalau kita lihat situasi dan kondisi juga, kalau di luar itu lagi udaranya enak, cuacanya enak, kenapa enggak gitu kita kita laksanakan pembelajaran di luar, gitu. Berarti eh, dari yang kita bicarakan tadi, Pak Seno sudah menemukan solusi apa saja tadi Pak? Nah, yang pertama menambahkan ice breaking di jam-jam setelah istirahat. Lalu yang kedua mungkin sesekali kita menggunakan pembelajaran di luar kelas untuk bisa menaikkan lagi semangat dari anak-anak. Iya, dari yang kita diskusikan tadi, yang kita tidak menutup kemungkinan ya Pak, itu semua juga bisa terjadi suatu saat pada pembelajaran saya. Saya juga untuk ini merasa senang ya bisa bisa apa namanya berdiskusi dengan panjenengan. Kira-kira Pak Heno, dari solusi tersebut, kalau untuk ini memastikan bahwa itu bisa dilakukan sebagai tanggung jawab sampean panjenengan untuk melakukan pembelajaran, itu apa yang panjenengan lakukan Pak? Untuk bisa menyukseskan rencana saya itu, saya sepertinya punya dua gambaran, Bu. Yang pertama, saya harus ekstra keras untuk menyiapkan materi-materi ice breaking ya. Karena kalau biasanya mungkin satu ice breaking, tapi untuk bisa lagi anak-anak setelah jam istirahat, saya mencoba untuk barangkali menyiapkan 2 sampai 3 ice breaking lah setiap harinya, sehingga anak-anak bisa lagi saat selesai istirahat karena ada ice breaking atau game-game yang menarik. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin saya akan memanfaatkan platform sosial media TikTok mungkin ya. Karena saya lihat di TikTok itu berseliweran sekarang itu ice breaking yang menarik sepertinya. Jadi ya saya harus meluangkan sedikit waktu lah untuk belajar dari situ nantinya. Sehingga memperkaya memperkaya opsi dan pengetahuan saya mengenai ice breaking. Sehingga nanti bisa saya terapkan di anak didik saya. Itu eh, kira-kira dilakukan sendiri atau perlu bantuan dari teman sejawat Pak? Untuk mungkin referensi ya, untuk referensi ice breaking ya tetap lah kita nanti saya komunikasikan dengan teman-teman sejawat karena pasti dengan banyaknya teman, dengan kolaborasi dengan teman pasti ada ide-ide ini ice breaking yang bagus, ini ice breaking yang cocok, pasti seperti itu, Bu. Malah tapi untuk eksekusinya karena PSD itu kan berbasis guru kelas ya, jadi ya eksekusinya nanti kita eksekusi sendiri, saya eksekusi sendiri. Tapi yang penting dari teman-teman sejawat nanti adalah di luar sebelum eksekusi itu ada diskusi, ada saran, ada evaluasi dari speaking yang akan saya terapkan nanti. Eh, dari komunikasi kita hari ini berarti Bapak sudah menemukan solusi, betul? Ya, alhamdulillah sudah menemukan, sudah kalau bisa dibilang sudah tercerahkan ya. Sudah menemukan solusi yang seperti saya anggap solusi yang terbaik yaitu untuk Iya. nanti di pembelajaran saya. Dan saya mengucapkan banyak sekali terima kasih atas Bu Eli yang
yang apa ya, yang mau meluangkan waktunya lah untuk mendengarkan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya, di kelas saya lah utamanya. Terima kasih banyak, Bu. Terus iya, sama-sama Pak. Saya juga berterima kasih sekali karena itu juga membuka pikiran saya, Pak. Jadi nanti suatu saat misalkan meskipun permasalahannya tidak ada pada saya, mungkin ada di teman sejawat lain, mungkin itu juga bisa menjadi solusi. Nah, terus perasaannya bagaimana, Pak, untuk hari ini setelah kita Senang, Bu. melakukan komunikasi? Ya sangat senang ya karena ya paling tidak kegundah gulanaan saya ini sudah tercover, apa namanya, terhilangkan, terrelaksasi lah. Sehingga apa namanya, Karena karena apa iya, namanya, Pak, memang komunikasi itu memang tujuannya untuk seperti itu nih Pak. Jadi kita sama-sama belajar bukan saling menggurui, tapi sama-sama belajar untuk iya. menemukan solusi dari kasus kita masing-masing. Oke, Pak Seno, Nah, terima kasih Bu ya atas iya apa, sama-sama. atas waktunya yang diluangkan untuk sharing kita pada hari ini. Sama-sama Terima Pak kasih Seno, banyak. Oke. sama-sama. Oke, terima kasih kembali. Assalamualaikum Pak Seno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.